rumah itu akan kelihatan terang kalau ada lampu, ada cahaya. Ya. PDIP membuang cahaya itu. Makanya jangan heran akhirnya nabrak sana sini. Sadar itu. Berhentilah membolak-balikkan fakta. Dunia ini ada penyaksi. Hai semuanya. Balik lagi di Mata Batin Ferry Cowboy. Singgung-singgungan antar politikus ya. Antar kader ini. Jadi ada singgungan dari Bapak Bestari Barus menyinggung PDIP, bilang kalau PDIP itu masih sakit hati setelah ditinggal Pak Jokowi. Nah, pernyataan ini diklarifikasi oleh Ketua DPP PDIP yaitu Bapak Andreas Hugo Pareira yang menegaskan Bapak Jokowi bukanlah meninggalkan PDIP tapi dipecat dari partai. Nah, jadi Bapak Jokowi meninggalkan atau dipecat, Mas Bro? Oh, yang benar itu meninggalkan. Nah, kemudian akhirnya dipecat karena meninggalkan. Oh. Nah, iya. Logikanya nggak mungkin lah memecat Pak Jokowi. Ya. Sebenarnya PDIP itu bukan sakit hati, Apa dong? takut kalah saingan. Takut kalah saing. Ya. Dengan siapa maksudnya? Dengan Pak Jokowi. Oke. Kalau Pak Jokowi nggak ada pengaruhnya lagi, nggak akan repot mereka. Begitu meninggalkan, kemudian dipecat, pengaruhnya masih besar. Nah, kenapa dijelek-jelekin? Ya. Nanti di kepala mereka begini. Pasti nanti jadi pertanyaan. Pak Jokowi berpengaruh besar, kok dipecat? Ya. Berarti kan nggak objektif PDIP. Ya. Ujungnya orang nggak percaya. Makanya dijelek-jelekin biar ada alasan kenapa dipecat. Bukan pula meninggalkan sih. Nah, terus gimana? Jadi terpaksa meninggalkan. Nah, gitu. Jadi terpaksa meninggalkan. Iya. Oleh karena coba Mas Bro, kronologinya coba Mas Bro yang lo lihat ini. Ya karena nggak bisa diatur PDIP. Itu. Nah, Akhirnya disalah-salahin. Oke. Disalahin. Ya. Klimaksnya nggak diterima. Karena nggak bisa diatur dulu. Yang mau tak mau pergi. Nah, ditungguin. Maunya PDIP itu menyadari Pak Jokowi itu. Nah, Pak Jokowi mikir salahku di mana? Ya nggak mau lah. Ya. Aku presiden kok diatur partai. Katanya untuk nasionalisme. Ya. Dan kebersamaan. Kok diatur-atur berarti bukan untuk rakyat. Akhirnya kan mulai renggang. Nah, berharap Pak Jokowi menyadari, bahkan minta maaf. Karena merasa kalau tidak lewat kami, ya tidak akan jadi besar. Pak Jokowi juga menurutku ya kalau aku tidak bernilai nggak mungkin juga diusung.
Kedua sisi. Gitu. Nah, jadi kira-kira gini, Gi. Aku ini lo ini tidak sesuai harapanku. Akhirnya aku kan ngejelek-jelekin lo. Iya. Nah, marah aku. Lo tetap ngotot. Ujungnya, udahlah kita putus aja. Iya. Ya. Nah, setelah putus, ternyata lu tambah keren. Gak terima. Ya gak terima aku. Iya. Nah, itulah kira-kira Iya. seperti itu. Kalau menurut batinku jauh di lubuk hati mereka itu terhadap Pak Jokowi itu kalau mau jujur nih, Iya. pulanglah Pak Jokowi. Kalau mau jujur. Iya Mas Bro ya. Saya memvisualkan. Iya, ya gitu aja. Ada yang mau ditanya? Kan selalu ada dalam kisah hubungan baik setelah politik tuh tidak menutup kemungkinan untuk kembali. Apakah ada ini? Tuh. Kalau Pak Jokowi enggak. Pak Jokowi enggak. Ya. Kalau mereka masih ada ruang untuk nerima. Oh. Asal, tapi dengan satu syarat, minta maaf. Oh iya. Aku yang diusir, aku minta maaf. Iya. Paham. Tapi Pak Jokowi itu enggak dia sakit hati, benci dengan Pak, enggak. Iya. Maunya Pak Jokowi itu kalau bisa ngomong menurutku ya. Iya. Ya yang Mewakili. sudah. Gitu. Sudah. Jangan berkepanjangan. Dengan tata cara PDIP ke Pak Jokowi ini seperti ini yang nggak udah-udah, itu sangat menunjukkan bahwa partai itu ya partai kepentingan. Iya. Benar nggak? Iya benar. Ya sudah. Yang tidak sesuai kepentingannya. Iya. Kalau lo mau nanya apa gitu? Nanya Pak Ganjar. Nah, Pak Ganjar. Ini ngomong Pak Ganjar. Jadi lupa. Nanya Oh, sampai kapan Mas Bro PDIP terus-terusan kayaknya nggak udah gitu bahas Pak Jokowi kayak sampai Pak Jokowi hilang pengaruhnya. Itu yang mau ditunggu. Oh, sampai habis. Supaya bisa ngomong, nah Kak, kalau tidak lewat PDIP, buktinya, padahal mereka yang ngatur. Iya. Betul. Udah gitu. Dari penonton ada yang mau ditanya? Nggak ada. Nggak begitu berat. Iya. Kalau di dalam teman-teman PDIP di partai tersebut, nah ini hanya Mas Bro yang bisa melihat. Ada nggak yang betul-betul, kenapa Pak Jokowi kita ini? Oh malah banyak yang senang dengan Pak Jokowi itu di partai itu sendiri malah banyak. Yang nggak suka kan yang induk-induknya. Oh. Yang anak-anaknya itu malah. Ada satu yang mereka tidak berasa takut. Yang sebenarnya terjadi itu kan semuanya tahu bahwa tidak seperti yang diceritakan saat ini. Iya. Menurutku kisah Pak Jokowi dengan PDIP ini yang sebenarnya terjadi A misalnya. Iya. Nah yang diceritakan B, C, D. Iya. Dan mereka itu selalu berusaha dengan apapun
caranya sampai titik rakyat Indonesia ini mengesankan atau terbentuk atau menilai Pak Jokowi itu tidak tahu terima kasih. Nah, itu yang mereka lakukan PDIP itu sampai titik itu. PDIP itu nggak sadar gitu, dengan repot ngurusi Pak Jokowi itu. Justru memberitahu bahwa mereka tidak mikirin rakyat. Iya, otomatis ya. Iyalah, Iya, mereka tuh bicara pro rakyat, tapi tanpa sadar dengan ngurusin Pak Jokowi yang nggak udah tuh, itu memberitahu ke kita semua bahwa mereka tidak mikirin rakyat. Satu hal aku yang tidak terima tuh di politik nih. Berbuat aja untuk rakyat tuh dan tunjukkan, jangan nyari kejelekan lah gitu. Oh iya. Tuh. Dengan mereka repot memusuhi Pak Jokowi, itu pun juga menunjukkan bahwa partai mereka tuh kosong. Masa partai sebesar itu, besar banget PDIP itu mah. Sangat besar. Sibuk ngomongin Pak Jokowi. Ya. Ya biarlah. Itu menunjukkan bahwa lebih besar Pak Jokowi dari partai itu kan. Betul. Iya. Iya. Dan yang berbicara di perwakilan PDIP itu bukan orang-orang sembarangan gitu maksudnya. Mereka tahu bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Mereka juga tahu Pak Jokowi itu orang baik. Maksudku, apa nggak takut dengan kedustaan itu? Iya. Jadi gini, di sebuah partai itu kan pasti ada elit-elitnya. Iya. Nah, kehadiran Pak Jokowi itu menghilangkan elit-elit ini. Iya. Lo punya sebuah tempat, lo sebagai ketua tempat itu, lo punya orang-orang hebat di sekitar. Hadirnya aku ini menutupi orang-orang hebat itu, dan orang-orang hebat itu tidak terima. Itulah yang terjadi di PDIP. Ini omonganku tuh skakster dapat benteng. Itu asli. Bisa diatur pun tetap tidak terima orang-orang yang hebatnya di PDIP. Karena pada waktu itu Ibu Mega tuh apa-apa Pak Jokowi, apa-apa Pak Jokowi, apa-apa Pak Jokowi, apa-apa. Oke. Nah, kalau mereka benar-benar berjuang demi rakyat, harusnya mereka dukung itu. Karena rakyat cinta akan Pak Jokowi. Dan partai itu jadi besar. Kekacauan itu menunjukkan bahwa itu hanyalah sebuah kepentingan. Walau tidak semuanya. Itulah yang terjadi sebenarnya. Jadi bukan sekedar karena Pak Jokowi tidak bisa diatur.
Kecemburuan. Oke. Itu yang aku lihat lewat batin. Semenjak ada Pak Jokowi, seolah-olah kami ini nggak dilihat. Padahal Pak Jokowi jadi kader baru kemarin sore. Ya, kalau demi rakyat harusnya nggak berpikir gitu dong. Iya, betul. Kalau demi rakyat kan, Iya. nggak berpikir kayak gitu kan. Iya. Betul. Jadi asal muasal itu kecemburuan. Dikit-dikit Pak Jokowi, dikit-dikit Pak Jokowi, dikit-dikit Pak Jokowi. Kami ini kapan? Itu sebenarnya asal muasal. Nah, sampai akhirnya di titik ini. Itu yang aku lihat. Dasarnya kecemburuan. Cemburu sosial. Tambah kesal lagi. Begitu sudah selesai dipecat. Ternyata pengaruh Pak Jokowi besar. Dan saking besarnya Pak Jokowi, sampai ada yang mau mengusung anaknya dan terpilih. Jadi anaknya itu diusung, bukan direkomendasikan Pak Jokowi. Nah, yang salah itu tidak berjiwa besar untuk mengakui itu. Jadi semua ini terjadi karena tidak berjiwa besar. Mengakui ya. Iya. Bukan soal salah benar di sini, tapi soal pengaruh. Karena selama pengaruh Pak Jokowi itu besar, selama itu pula susah calon-calon lain itu untuk lolos dipilih. Sebenarnya itu aja sih. Jadi kalau berbicara tentang kepentingan rakyat itu salah. Ya, gua harus ngomong begitu supaya kita ini jelaskan. Iya. Kalau aku mau bertanya ke semua orang itu satu kata aja. Apa sih lagi yang kalian cari? Betul. Apa? Oh iya. Ada pertanyaan dari Flor. Berapa persen kader PDIP yang masih cinta Pak Jokowi? Oh, tidak usah persen. Tidak usah persen. Kalau tidak banyak kader PDIP itu cinta dengan Pak Jokowi. Tidak akan sebegitu ekstrimnya musuhin Pak Jokowi. Oh, iya. Oke. Itu juga ketakutannya. Wow. Terang. Ya, kalau dibilang misalkan 80%, yang banyak cinta itu yang di bawah-bawah. Ya, Yang di atas-atas tuh enggak. Yang di atas tuh enggak. Misalkan anggap aja misalkan 1000 seluruh PDIP itu. Yang di atasnya itu 300. Nah, yang di bawah ini. Elit-elitnya PDIP. Elit-elit mah enggak. Elit-elit mah cemburu. Ya, elit-elit Itu yang benar. Ya, oke. Makanya mereka itu apapun tanggapannya ngarol ngidul kan gitu. Maksudku gini, kenapa aku ngomong begini? Bukan untuk ngejelekin, biar mereka nggak sesuka hati mutar balik fakta gitu. Itu aja yang aku terima tuh, gentle lah, keren lah gitu. Jangan kayak negara ini mereka yang pegang. Paham nggak? Merasa begitu nggak? Kayak negara ini mereka yang pegang gitu. Itu yang nggak terima. Itu. Walaupun kita ini bukan siapa-siapa,
Tapi kita ini kan salah satu rakyat Indonesia. Betul. Jangan remehkan itu gitu. Iya, itu kayak negara tuh dipegang oleh mereka, enak aja, asal ngomong. Bung Karno itu tidak seperti ini. Mental. Bung Karno itu menyatukan. Itu aja yang aku tahu. Makanya ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah kalau begini prakteknya, apa ngikuti Bung Karno namanya? Masa saya nggak ngerti. Lagi dari Flor. Apakah Ibu Mega Tidak tahu. juga mengetahui? Apakah Ibu Mega juga mengetahui elit PDIP cemburu pada Pak Jokowi? kalau mengetahui tidak akan bisa lah Pak Jokowi dengan PDIP. Oke. Jadi mereka tuh kalau di belakang Ibu Mega begini, di depan Ibu Mega begitu. Oh iya. Itu yang aku tahu. Jadi aku lihat itu Ibu Mega tuh kayak korban gitu. Oke. Kalau cintanya terhadap tanah air tuh memang iya Ibu Mega tuh. Tidak bisa disangka. Tak bisa disangka. Mesinnya ini yang jadi sebenarnya tuh oke lah Pak Jokowi itu dipecat gara-gara tidak nurut kan. Oke. Terus akhirnya baik Pak Jokowi kan. Bagus. Keren. Balik lagi umpama ke PDIP. Mereka pun tidak terima. Karena kecemburuan itu. Jadi maksudku tuh jangan berbolak-balik. Nah gitu. Iya. Itulah gunanya mata batin tuh. Biar bisa jelasin. Iya. Siapa penyelamat Ibu Mega di PDIP? Pak Jokowi. Diakui atau tidak? Karena cuma dia yang tulus dengan Ibu Mega. Tulus. Pak Jokowi itu tulus. Iya. PDIP itu melepaskan orang tulus. Tulus dengan PDIP Pak Jokowi. Tulus. Apa Mas Bro yang nantinya akan membuka mata hati Ibu Mega kalau yang tulus itu Pak Jokowi? Justru kejujuran orang-orang di sekitar ditutupi pada akhirnya jujur ya. Hanya Pak Jokowi yang bisa menyelamatkan PDIP. Kita buktikan aja omongnya. Karena Pak Jokowi itu tulus dengan PDIP itu. Tulus. Ketulusan itu lebih tajam dari pedang. Bisa menghancurkan apapun. Tapi di hati Pak Jokowi, PDIP atau PSI? Kalau Pak Jokowi itu nggak kayak gitu, Gi. Oke. Di mana yang demi rakyat, di situ dia. Oke. Jadi partai itu hanya benar-benar kendaraan. Iya. Clear. Bukan partai itu alat. Bukan. Jadi Pak Jokowi itu di mana yang demi rakyat,
Iya. Di situ dia, mau partai apapun. Iya. Nggak ada deh itu demi Gibran, demi Kaisang, demi siapa, demi rakyat. Iya. Demi rakyat. Nah karena dia demi rakyat itulah nyusahakan orang-orang yang punya kepentingan tuh. Mulai disambung-sambungkan. Iya. Demi Gibran lah, demi Prabowo lah. Sebenarnya perang yang sesungguhnya itu Pak Jokowi melawan elit politik. Hanya karena demi rakyat. Mulai itu. Makanya kan nggak masuk akal semua. Nggak punya SD, ijazah SD, SMP. Kan keterlaluan. Gibran bukan anaknya Pak Jokowi kan. Sebaik-baiknya manusia itu orang yang tulus, manusia yang tulus. Dan Pak Jokowi itu tulus hati. Kalau mau tahu yang sebenar-benarnya Pak Jokowi itu safari politik untuk siapa? Iya. Untuk rakyat. Wow. Partai siapa aja asal demi rakyat, di situ dia. Jadi tak penting nama partai. Iya, iya. Oke. Yang penting itu demi rakyat nggak? Iya, iya. Elit-elit yang demi rakyat harusnya mendukung Pak Jokowi. Makanya cahaya gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Tidak ada. Cukup. Cukup tadi katanya ya. Oh, gitu. Oh iya, cukup. Cukup. Ya, suruh. Apa revolusi itu perubahannya? Perubahan secara menyeluruh. Nah harusnya PDIP itu revolusi, bukan Indonesia. Oh. Rumah itu akan kelihatan terang kalau ada lampu, ada cahaya. Ya. PDIP membuang cahaya itu. Makanya jangan heran akhirnya nabrak sana sini. Sadar itu. Iya. Berhentilah membolak-balikkan fakta. Dunia ini ada penyaksi. Itu aja. Iblis itu berseberangan dengan Tuhan karena cemburu. Sekalimat penutup. Ya. Satu-satunya yang bisa memberi cahaya terang buat PDIP itu Pak Jokowi. Terserah mau percaya atau tidak, kita saksikan aja kelak. Oke. 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 Pak Jokowi dan PDIP ibarat sebuah band musik. Vokalis adalah Pak Jokowi dipecat dari band.
kemudian Pak Jokowi berkarir solo. Kok bisa bertepatan dia dari Solo ya? Ya. Berkarir ke Solo, kemudian dia melantunkan lagu-lagu rock and roll bersama rakyatnya. Sayangnya, band yang ditinggal masih melantunkan Orkes Sakit Hati. Harus suka, harus mau, mata batin. Ferry Cowboy. Bye-bye. Bye-bye.